Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melakukan hubungan intim bagi pasangan yang telah sah bukan hanya sekedar melepas syahwat semata, melainkan juga mengandung nilai ibadah. Karena bernilai ibadah, maka untuk mencapai kesempurnaan pahala, penting mengetahui hari dan waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim. Islam bukan hanya menerangkan tata cara berhubungan intim saja, melainkan diterangkan juga mengenai hari dan waktu yang baik untuk berhubungan intim. Sementara sebagian umat Islam menganggap bahwa Jumat adalah hari baik untuk berhubungan intim, sehingga muncul istilah sunnah Rasul yang belum tentu memang benar kaidah Islam. Lantas, benarkah hari Jumat adalah waktu yang baik untuk berhubungan intim? Adakah dalilnya? Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, saya mengajak saudaraku semuanya untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, sehingga kita bisa bersama-sama bertebar siar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Hari yang baik untuk berhubungan intim. Meskipun pada dasarnya tidak ada hari buruk dalam Islam, akan tetapi berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, menyatakan keutamaan berhubungan intim pada hari Jumat. Apakah kalian tidak sanggup berhubungan badan dengan istri kalian pada setiap hari Jumat? Hubungan badan dengan istri di hari Jumat mengandung dua pahala, pahala mandinya sendiri dan pahala mandi istrinya. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis ini, ulama-ulama hadis menilai bahwa kualitas hadis ini lemah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Namun, dalam hadis lain ditemukan perihal kesunahan hubungan badan pada hari Jumat. Hadis yang dimaksud ialah hadis riwayat Aus bin Abi Aus radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan membuat orang lain mandi, lalu berangkat pagi-pagi dan mendapatkan awal khutbah, dia berjalan dan tidak berkendaraan, dia mendekat ke imam, diam, lalu berkonsentrasi mendengarkan khutbah, maka setiap langkah kakinya dinilai sebagaimana pahala amalnya setahun. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa berdasarkan hadis di atas, hukumnya sunnah melakukan hubungan intim pada hari Jumat. Waktu yang baik untuk berhubungan intim. Adapun waktu terbaik untuk berhubungan intim merujuk pada Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun tidak secara tegas
Ayat di atas menerangkan waktu berhubungan intim. Akan tetapi Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para sahabat menyukai waktu-waktu tersebut untuk berhubungan intim. Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, beliau menceritakan sebab turunnya ayat ini. Ada pasangan suami istri di kalangan Ansor. Dia sering membuatkan makanan untuk Rasulullah SAW. Suatu ketika budaknya ke kamar, menemui mereka tanpa izin, di waktu yang mereka tidak sukai untuk ditemui. Kemudian sang istri melaporkan kejadian itu ke Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, betapa buruknya sikap orang ini. Dia menemui seorang wanita ketika dia sedang berduaan bersama suaminya dalam satu selimut. Oleh sebab kejadian ini, maka kemudian Allah menurunkan ayat di atas. Ayat tersebut maksudnya ialah bahwa anak yang belum baligh atau budak yang tinggal bersama tuannya untuk tidak masuk ke kamar pribadi orang tuanya atau kamar tuannya pada 3 waktu khusus tanpa izin. 3 waktu itu Allah sebut sebagai waktu aurat, karena umumnya mereka sedang membuka aurat di 3 waktu itu. Kebiasaan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Adapun kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW mendekati istrinya setelah tahajud. Hal ini berdasarkan cerita Al-Aswad bin Yazid ketika bertanya kepada Aisyah tentang kebiasaan sholat malam Rasulullah. Aisyah menerangkan, Rasulullah SAW tidur di awal malam, kemudian bangun tahajud. Jika sudah memasuki waktu sahur, beliau sholat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Jika beliau ada keinginan, beliau mendatangi istrinya. Apabila beliau mendengarkan azan, beliau langsung bangun. Jika dalam kondisi junub, beliau mandi besar. Jika tidak junub, beliau hanya berwudu kemudian keluar menuju sholat berjamaah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, atas dasar tersebut sebagian ulama menganjurkan agar berhubungan intim sebaiknya dilakukan di akhir malam setelah tahajud, sebelum masuk waktu sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.